sebelum adanya kanal Pandawa, kanal Mobile JKN, kemudian Care Center 165, rata-rata kunjungan peserta di kantor cabang Bau-Bau ini berkisar antara 90 sampai 100 transaksi per harinya. Ya. Kemudian seiring adanya penambahan fitur di aplikasi Mobile JKN dan dibukanya kanal Pandawa, sekarang kunjungannya berkurang menjadi kurang lebih sekitar 25 sampai 30 transaksi saja per hari. Jadi cukup signifikan membantu peserta. Kalau untuk anak muda barangkali, anak muda dengan aplikasi ini tidak perlu diajari ya. Begitu download sudah langsung tahu bagaimana cara registrasi, memanfaatkan fiturnya. Namun kita tantangannya adalah di generasi-generasi mungkin yang lebih senior ya, yang lebih senior, yang mungkin tidak terlalu paham dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Oleh karena itu adalah kanal tadi yang Pandawa. Kedepannya akan menjadi sebuah ide atau inovasi dari teman-teman di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bau-Bau. Dan tentunya BPJS juga selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik ya, baik itu senam bersama ataupun nanti kalaupun dilaksanakan ya mungkin ada kegiatan seperti lari atau jalan bersama. Halo Sobat Rana Kaca, nah kembali lagi sama saya kali ini yang akan menemani Sobat Rana Kaca, Yuna. Nah tentu kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan duta dari BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau. Halo Pak Eka ya? Eka benar. Iya, Bapak Eka. Nah Pak Eka, ngomongin soal BPJS Kesehatan kan, ngomongin soal pelayanan kesehatan nih. Ya, betul. Betul. Dan tentunya BPJS Kesehatan kali ini akan memberi banyak informasi nih. Nah, apa saja sih informasi yang bakal Pak Eka beritahu kepada kita dan Sobat Rana Kaca di rumah? Nah, kali ini apa yang kita bakal bahas nih Pak terkait BPJS Kesehatan? Oke, Mbak Una, jadi terkait informasi yang bisa kami bagikan, yang pertama itu terkait kemudahan layanan bagi peserta dengan adanya beberapa kanal-kanal layanan yang tentunya kanal layanan ini akan memudahkan peserta dalam mengakses pelayanan administrasi, permintaan informasi ataupun pengaduan bagi peserta. Nah, kanal layanan non tatap muka. Betul. Nah, kalau non tatap muka berarti kita nggak perlu lagi ke kantor ini, Pak? Betul sekali, betul sekali. Jadi kanal non tatap muka ini diperuntukkan untuk memudahkan peserta. Peserta bisa mengakses layanan walaupun dari rumah, tanpa harus keluar dari rumah dan beranjak dari tempat duduk kita. Atau tempat tidur kita. Karena biasanya kita nih suka rebahan, apalagi anak muda pastinya ya, mager sekali keluar. Nah, terus layanan non tatap muka ini apa aja nih Pak? Oke, yang pertama untuk non tatap muka ini tentunya ada aplikasi Mobile JKN ya. Aplikasi Mobile JKN ini tentunya sudah cukup dikenal luas dan sudah di launching sejak lama, namun memang ada penambahan fitur. Kemudian yang kedua yang paling baru lagi adalah terkait kanal Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. WhatsApp nih Pak? WhatsApp. Bukan yang lain nih? Bukan. WhatsApp ya, bukan yang lain ya? Ya. Terus? Jadi kalau kita melihat tren penggunaan Pandawa ya tentunya melalui WhatsApp ini, untuk kita di Kota Bau-Bau tentunya berkisar antara 90 sampai 100 transaksi per harinya. Ini tentunya sangat membantu warga, di mana warga-warga yang dulunya harus datang jauh ke kantornya kami sekarang lebih dimudahkan dengan adanya kanal Pandawa ini. Pandawa. Nah, dengar tuh teman-teman sahabat Rana Kaca. Jadi kalau yang mager keluar, ternyata udah ada Pandawa dan juga ada beberapa layanan yang lain ya? Ya, ada layanan lain. Ada juga call center Vika, call center 165. Tapi tentunya call center 165 ini kita akan berinteraksi dengan Duta BPJS Kesehatan di kantor pusat. Wah, hebat. Ya. Terus nih,
Kalau bicara soal layanan tatap muka, berarti masyarakat itu kan pasti nggak ke kantor lagi nih Pak. Betul. Nah, efektivitasnya kalau di Kota Bawah gimana sih Pak? Nah, sebelum adanya kanal Pandawa, kanal Mobile JKN, kemudian Care Center 165, rata-rata kunjungan peserta di kantor cabang Bau-Bau ini berkisar antara 90 sampai 100 transaksi per harinya. Ya. Kemudian seiring adanya penambahan fitur di aplikasi Mobile JKN dan dibukanya kanal Pandawa, sekarang kunjungannya berkurang menjadi kurang lebih sekitar 25 sampai 30 transaksi saja per hari. Jadi cukup signifikan membantu peserta. Ya. Jadi ini efisiensinya lumayan besar dan juga pengaruhnya. Betul. Di Kota Bawah ternyata segitunya ya. Iya. Dan juga saya rasa pasti orang-orang juga lebih mengutamakan mungkin beberapa orang yang kerja, jadi lebih menata waktunya lebih efisien. Betul Terlebih orang-orang yang mungkin anak muda sih. Ya. Biasanya anak muda kayak saya tuh Ya. agak mager nih Pak. Ya, betul. Jadi kayaknya ada gadget, berarti harus ada layanan non tatap muka yang di HP seperti tadi yang dibahas itu Pandawa. Dan juga ada Care Center. Care Center. Nah, kalau di Care Center apa aja sih Pak yang biasa jadi apa ya? Mungkin top transaksi. Iya, Ya, betul. Jadi kalau di Care Center tentunya berkaitan dengan pemberian informasi saja. Jadi banyak peserta kita yang cuma mau tahu dia ini statusnya sebagai peserta apa, statusnya aktif apa tidak, hanya berkitar situ. Tapi kalau untuk kanal Pandawa sendiri, ini betul-betul seperti mini kantor cabang. Jadi semua pelayanan yang ada di kantor cabang itu bisa dipindahkan ke kanal WhatsApp. Seperti kanal itu. WhatsApp ya. Kanal WhatsApp. Berarti kalau saya nih coba misal mau nyoba mungkin status kepesertaan saya mungkin mau dicek, tinggal menghubungi Pandawa. Pandawa bisa mungkin disebutkan ya. Kita jangan ketinggalan nih. Ya, kita betul. Pandawa ini yang mana sih? Ya, betul. Nah, jadi Pandawa bisa dihubungi, tolong teman-teman save nomornya di 08118 165 165. Nah, ingat tuh, nanti bakal dicatat di bawah ini tentunya ya. Nah, terus selain Pandawa, tadi kita juga udah bahas Care Center. Saya tuh sebenarnya pengguna Mobile JKN, Pak. Kalau bahas Mobile JKN, jujur saja sih ya, saya udah ngerasain manfaatnya. Tapi pas ngecek nih ya, ngecek lagi Mobile JKN, saya dapat menu baru ternyata. Dan itu menunya namanya Bugar nih. Bugar. Ada Bugar. Bugar ini fungsinya sebenarnya apa sih, Pak? Jadi pengembangan yang terbaru dari aplikasi Mobile JKN ini adalah menu Bugar, tentunya berkaitan dengan Fit Life ya. Bagaimana membiasakan diri hidup sehat dengan pola hidup sehat. Nah, nanti di menu Bugar ini akan tersinkronisasi juga dengan akun Google-nya kita. Jadi nanti akan tersinkronisasi kalau kita melakukan olahraga misalnya, apalagi kalau kita menggunakan mungkin gadget yang lebih spesifik lagi untuk mengukur detak jantung dan sebagainya, itu akan terkoneksi ke situ sehingga peserta bisa melihat baik tekanan darahnya barangkali ataukah denyut jantungnya sudah di angka berapa, sehingga harapannya peserta juga bisa aware dengan kesehatannya sendiri. Oh, berarti manfaatnya lumayan. Mengingat kata Bugar. Terus ini kan logonya agak kayak orang lari ya, run. Nah, di Kota Bawah sekarang kan lagi hype banget nih Pak, lari. Dan mungkin BPJS Kesehatan juga akan mengadakan lari bersama mungkin, mengingat di Mobile JKN sendiri udah ada menu Bugarnya nih Pak. Kira-kira gimana tuh Pak? Ya, mungkin nanti kedepannya akan menjadi sebuah ide atau inovasi dari teman-teman di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bau-Bau, dan tentunya BPJS juga selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik ya, baik itu senam bersama ataupun nanti kalaupun dilaksanakan ya mungkin ada kegiatan seperti lari atau jalan bersama gitu. Jalan santai. Jalan santai. Nah, kalau saya juga ngelihat nih Pak, ada menu rehab. Rehab ini apa sih Pak? Nah,
Di aplikasi mobile JKN itu ada beberapa fitur, salah satu di antaranya itu adalah Rehab. Rehab ini singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Kalau bahasa sederhananya barangkali ya cicilan, program cicilan ya. Jadi rencana pembayaran bertahap ini diperuntukkan untuk peserta mandiri, peserta PBPU mandiri yang memiliki tunggakan tapi ingin melunasinya dengan cara dicicil ya. Nanti peserta bisa melakukan registrasinya melalui aplikasi mobile JKN, kemudian nanti menentukan pembayarannya ini mau dilakukan berapa kali, dengan maksimal 12 kali tahapan, 12 kali tahapan. Nah, kalau bicara tadi kita sudah ngebahas beberapa layanan non tatap muka, tapi pastinya tidak lepas semua hal kan tidak ada yang sempurna nih Pak. Iya. Apa sih tantangan kalau misalnya atau kekurangannya nih layanan non tatap muka ini sendiri? Kalau sampai dengan sekarang mungkin jangkauannya. Kalau untuk anak muda barangkali, dengan aplikasi ini tidak perlu diajari ya. Begitu download sudah langsung tahu bagaimana cara registrasi, memanfaatkan fiturnya. Namun kita tantangannya adalah di generasi mungkin yang lebih senior ya, yang mungkin tidak terlalu paham dengan kecanggihan teknologi. Oleh karena itu adalah kanal tadi yang Pandawa, karena Pandawa ini justru lebih simpel. Jadi dia sama mirip dengan kita melakukan chat saja, dan itu fungsinya hampir sama dengan yang ada di mobile JKN juga fitur-fiturnya. Nah, kalau semisal nih Pak kita ngomongin soal usia ya, usia tentunya dalam penggunaan gadget. Tidak semua pasti nih Pak di Kota Bogor tuh punya gadget, apalagi orang-orang yang udah berumur. Nah, kira-kira apa saja yang program BPJS Kesehatan agar tetap menyeluruh nih Pak layanannya? Betul. Jadi selain kanal non tatap muka, kami dari BPJS Kesehatan juga seluruh Indonesia ini memiliki program BPJS Keliling. BPJS Keliling. Nah, BPJS Keliling ini kami turun ke desa-desa dengan memprioritaskan mungkin desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang cukup jauh dari pusat kota untuk memberikan layanan di lokasi. Ternyata ini benar-benar BPJS Kesehatan sudah semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik. Udah mulai dari non tatap muka sampai disamperin pula ya Pak. Ya, betul. Wah, ini udah ngalahin pacar nih Pak. Udah ngapelin pacar, ini mah ngalahin pacar nih Pak. Betul. Nah, BPJS Kesehatan ternyata banyak banget program yang memang membantu masyarakat, dan harapan BPJS Kesehatan pastinya seluruh masyarakat apalagi di Kota Bau-Bau sendiri itu terlayani dengan baik, menggunakan BPJS. Jangan lupa juga nih. Nah, bagi peserta BPJS yang mungkin kurang pengetahuan lagi nih Pak, bisa nonton video kita yang hari ini ya Pak. Dan tentunya video kemarin pun juga sama sih. Nah, kali ini Pak saya mau bahas soal masih seputar mobile JKN. Kalau di mobile JKN itu aman nggak sih Pak data-data pesertanya gitu? Iya, tentu saja kalau di mobile JKN menjadi salah satu kunci barangkali terkait keamanan data ya. Tentunya tim IT dari kantor pusat BPJS Kesehatan pun sudah bekerja maksimal untuk menjaga data-data peserta yang ada di aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN ini tidak melakukan perekaman data di perangkatnya teman-teman, tidak. Enggak ya? Jadi dia terkoneksi langsung dengan server BPJS. Berarti aman nih Pak datanya. Aman. Wah, jangan sampai mungkin Pak yang di luar sana ada yang ngaku belum nikah, ternyata di BPJS-nya udah tercatat nikah gitu, malah kesebar. Jangan ya Dek. Nah, kalau soal tips untuk menggunakan layanan nih Pak, layanan non tatap muka ini, biar mungkin teman-teman juga bisa ngajarin orang-orang tuanya di rumah gitu. Kalau untuk yang paling mudah sebetulnya saya menyarankan sih di Pandawa ya. Pandawa.
Pandawa itu ada 3 fitur utama di Pandawa ya yang bisa diakses. Yang pertama itu terkait layanan administrasi ya. Administrasi itu mulai dari pendaftaran, perubahan data, kemudian apalagi namanya perubahan kelas, perubahan fasilitas kesehatan ya. Kemudian ada menu yang kedua, menu informasi. Jadi melalui WhatsApp ini kita bisa mencari informasi terkait BPJS Kesehatan. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang kami tekankan juga terkait pengaduan. Jadi ada menu pengaduan. Bagi teman-teman mungkin yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan ataupun di mana saja yang mungkin merasa tidak sesuai dengan semestinya, bisa menyampaikan pengaduannya melalui WhatsApp. Gitu. Oh, ternyata bisa langsung nih dilayani nih Pak? Langsung dilayani di WhatsApp. Kalau misal mungkin ada pending karena jaringan? Lah, ya kalau untuk tindak lanjutnya barangkali ya, kalau untuk permintaan informasi itu kami punya SLA-nya paling lama 3 jam. 3 jam? Ya, 3 jam untuk permintaan informasi. Kalau untuk keluhan itu paling lama 3 hari, tapi rata-rata bisa diselesaikan dalam 1 hari. Mungkin kalau 3 hari kalau membutuhkan koordinasi yang lebih intens mungkin dengan fasilitas kesehatan ataupun mungkin dengan BPJS Kesehatan di kabupaten-kabupaten yang jauh ya. Mungkin kejadiannya mungkin misalnya di Jakarta, kami mungkin dari BPJS Kesehatan kantor cabang Bau harus melakukan koordinasi dengan BPJS setempat. Tapi kalau kejadiannya cuma di lokal di Bau, saya yakin salah satu hari bisa diselesaikan. Hari kerja ya, hari kerja. Hari kerja dicatat ya, jangan nelfonnya pas hari Minggu. Nah, Pandawa ini jangan sampai salah paham, Pandawa ini bukan untuk ditelepon ya, tapi melalui chat. Bukan ditelepon ya, bukan ditelepon ternyata, hanya untuk di chat. Chat Pandawa. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian malah nelfon. Ya. Salah. Jadi kalau mau nelfon di mana nih Pak? Kalau mau nelfonnya di nomor 165. 165 ya, tidak pakai kode wilayah ya, langsung 165 telepon. Ingat 165. Ya. Wah, saya harus juga nyatat nih Pak. Jangan sampai tiba-tiba saya ada keluhan gitu Pak ya atas pelayanan mungkin. Ya, karena kan biasanya kita dengar nih, wah kalau pengguna BPJS Kesehatan ntar nggak terlalu dilayanin ya, atau apa gitu. Nah, jadi dicatat ya teman-teman. Care Center 165. Ya, gitu. Nah, terus nih Pak, ngobrolin lagi soal BPJS Kesehatan, udah ada layanan non tatap muka juga ternyata. Dan apa saja sih informasi yang mungkin harus nih para peserta JKN ya, JKN atau BPJS ini tahu tentang tiap layanan dari BPJS Kesehatan? Oke. Untuk barangkali yang top keluhan tertinggi sekarang adalah terkait keaktifan peserta. Peserta ini mungkin jarang bisa mengetahui status keaktifan pesertanya ya. Tahu-taunya sudah masuk di rumah sakit misalnya, baru tahu ternyata tidak aktif. Untuk mengetahui status kepesertanya tadi bisa menggunakan kanal WhatsApp ataupun menggunakan mobil JKN tadi ya, bisa mengetahui apakah dia sedang posisinya tidak aktif atau dia termasuk segmen yang ditanggung oleh pemerintah daerah atau yang membayar sendiri. Jadi peserta bisa tahu informasi terkait BPJS Kesehatan sendiri melalui aplikasi WhatsApp itu. Nah, itu dicatat lagi nih. Tapi tadi soal perubahan fasilitas kesehatan. Nah, betul. Perubahan fasilitas kesehatan itu gimana nih maksudnya, Pak? Ya, jadi setiap peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan itu berhak menentukan fasilitas kesehatannya. Fasilitas kesehatan ini, fasilitas kesehatan tingkat pertama ini salah satu contohnya adalah puskesmas, dokter keluarga atau klinik. Ya, jadi setiap kita terdaftar, peserta ini bisa menentukan mau terdaftar misalnya di puskesmas A, puskesmas B atau puskesmas C. Nah, setiap 3 bulan setelah 3 bulan terdaftar di salah satu fasilitas kesehatan, peserta ini boleh memilih untuk pindah. Mungkin karena pesertanya sudah pindah domisili misalnya, atau mungkin mendapatkan informasi ada fasilitas kesehatan yang lebih dekat, bisa pindah lagi. Jadi setiap 3 bulan terdaftar di fasilitas kesehatan sebelumnya, peserta boleh memilih untuk stay atau pindah fasilitas kesehatan. Itu kalau misal saya 3 bulan nih Pak, terus saya minta pindah, itu langsung pindah, data saya langsung pindah atau gimana? Ada jeda lagi? Iya, jedahnya tentu ada, akan aktif di fasilitas kesehatan berikutnya
setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau kita lakukan perubahannya di hari ini, maka efektif akan berlaku di tanggal 1 bulan depan. Seperti itu. Oh, jadi ada jeda ya, Jeda. nggak ujuk-ujuk saya ganti, besok saya udah bisa pindah di sana, ternyata bulan depannya lagi. Ya. Wah, ini informatif sekali nih. Tapi kalau kita sementara di luar wilayah domisili kita, misalnya orang bau-bau tapi lagi jalan-jalan ke Makassar atau ke Kendari, terus membutuhkan pelayanan kesehatan, itu boleh mengakses fasilitas kesehatan terdekat. Karena apa ceritanya di dalam perjalanan ya, apalagi untuk kondisi mungkin gawat darurat, itu boleh langsung bahkan ke rumah sakit terdekat yang ada di sekitar kita kalau lagi perjalanan. Perjalanan atau gawat darurat, tapi maksudnya itu nggak pakai data yang ribet-ribet lagi kan Pak? Nggak. Jadi pelayanan di fasilitas kesehatan juga sekarang sudah dimudahkan dengan tidak adanya fotokopian. Jadi peserta sisa memperlihatkan KTP misalnya ataupun aplikasi mobil JKN-nya, kartu yang ada di aplikasi mobil JKN, peserta sudah bisa langsung dilayani tanpa menyiapkan lagi fotokopi berkas seperti dulu-dulu. Ternyata gitu ya. Kalau dulu memang sih Pak agak gimana gitu. Ya, karena Mungkin pas tiba di administrasi, oh ternyata harus fotokopi dan lain-lain. Aduh, itu ribet banget sih. Ya. Tapi sekarang BPJS Kesehatan tuh udah ngasih semua kemudahan dalam HP nih, genggaman dalam gadget emang sih. Dan juga ini ya Pak, apa ya? Kan kemarin tuh saya belum lama nih kalau dari rumah sakit, dan emang sih kadang ada keraguan mungkin teman-teman BPJS atau teman-teman mungkin yang mau daftar nih sebagai peserta BPJS Kesehatan, nggak usah khawatir karena ternyata yang dilayani itu tetap sama loh Pak. Saya ngerasain kemarin. Waktu saya kemarin masuk, emang kan seperti yang Bapak bilang, kita nggak perlu lagi bawa kartu atau fotokopi. Saya tuh emang langsung dari ini mobil JKN aja Pak. Ya. Wah, hebat sih Pak. Terus apalagi nih Pak yang bakal jadi gebrakan baru nih kira-kira? Untuk saat ini mungkin kami fokus untuk menyebarluaskan terkait kanal Pandawa ini, karena kalau efektivitas dari Pandawa cukup besar sebetulnya kalau kita lihat ya. Nah, jadi kami sedang berupaya maksimal untuk menyebarluaskan nomor Pandawa tadi. Nah, mohon bantuan dari teman-teman nanti untuk menyebarluaskan juga minimal ya ke teman-teman sepergaulan, bahwa BPJS Kesehatan memiliki kanal Pandawa di 08118 165 165. Tolong dicatat ya, guys. Jadi biar kita makin mudah, nggak mau ribet-ribet ke sana kemari, dan juga nggak perlu panas-panasan di luar. Nanti kita main bersama Pandawanya di WA. Anggap aja lagi nyet ayang. Biar makin sehat kita. Nah. Pandawa, BPJS, ada Pandawa, ada Mobile JKN, ada Care Center 165. Wah Pak, BPJS sih sebenarnya harus dikasih applause nih, karena kita nggak usah ribet-ribet lagi. Layanan yang lain itu ya masih ribet sih Pak. Tapi kayaknya BPJS Kesehatan udah nggak ada. Dan juga nih Pak, apa saja yang bakal bikin BPJS Kesehatan itu apa ya, bukan bakal sih, lebih kayak kamu harus gunain BPJS Kesehatan gitu. Selain dari layanan-layanan yang tadi yang non tatap muka nih udah ngasih apa ya, ibaratnya udah ngasih peluang yang udah cukup efektif untuk mudah gitu untuk kita gunakan. Yang lainnya nih Pak, yang bisa di-share untuk teman-teman di rumah? Ya. Kalau salah satu tantangannya juga kita sekarang, karena di Kota Bau-Bau khususnya ya, masih terdapat kurang lebih sekitar 5% dari peserta kita yang non-aktif ya. Ada beberapa 5%. Peserta yang non-aktif. Nah, untuk mengetahui non-aktif apa tidaknya nanti silakan akses dulu. Silakan akses Pandawa. Kemudian yang salah satu top 5-nya juga adalah anak di usia di atas 21 tahun yang non-aktif. Ya. Ini emang ada jenjangnya gitu ya Pak? Ya, jadi untuk anak dari seorang pegawai, pegawai PNS, TNI Polri ataupun pegawai swasta, itu bisa ditanggung oleh orang tuanya
sampai dengan anaknya berusia 21 tahun. 21 tahun. Ya. Di atasnya, Pak? Bisa diperpanjang menjadi 25 tahun kalau anak ini masih mengikuti pendidikan formal, misalnya kuliah atau mengikuti pendidikan-pendidikan yang lainnya. Tuh. Nah, BPJS Kesehatan ini belum bisa tahu yang mana yang masih kuliah, yang mana yang sudah tidak. Makanya perlu juga laporan dari peserta sendiri bahwa yang bersangkutan masih kuliah. Nah, untuk mengaktifkan kembali pilihannya cukup banyak, bisa melalui aplikasi Mobile JKN, mengaktifkan kembali melalui Pandawa atau langsung datang ke kantor cabang terdekat. Gitu. Dengar, harus cek di Pandawa, Cek Pandawa. atau enggak langsung datang ke kantor. Nanti dilayani dengan baik kok, aman. Dan juga di sana waktu saya ke sana juga kayaknya pelayanannya juga cantik-cantik. Ya. Nah, terus tadi ngomongin ada usia yang memang rentang usia yang memang khusus. Itu kalau kita bicara dari remaja sampai yang dewasa di umur 25 tahun. Nah, kalau untuk anak-anak atau balita atau bayi nih, Pak. Oke. Untuk bayi sekarang juga lebih dimudahkan pendaftarannya ya. Untuk bayi yang baru lahir itu pendaftarannya bisa dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang membantu persalinan. Misalnya bersalinnya di puskesmas, berarti pendaftaran bayi baru lahirnya juga bisa dilakukan di puskesmas. Puskesmas sudah bisa melakukan pendaftaran untuk bayi yang baru lahir. Begitu juga untuk di rumah sakit. Jadi itu harus di puskesmas. Kalau penggunaan mobile JKN atau care center atau Pandawa itu nggak bisa ya, Pak? Bisa juga. Tapi kalau melalui Pandawa ataupun mobile JKN, tentu mungkin ada effort yang harus dilakukan dari pesertanya. Nah, kalau dilakukan oleh fasilitas kesehatan, bersalinnya melalui fasilitas kesehatan maksudnya, pendaftarannya itu sudah langsung dibantu sama petugas di fasilitas kesehatan itu, di rumah sakit ataupun di puskesmas misalnya. Nah, kemudian bayi yang didaftarkan ini karena belum memiliki nama, pendaftarnya nanti masih menggunakan bayi Nyonya Sifulana misalnya. Nah, kepesertaannya ini akan aktif sampai dengan usia bayi itu 3 bulan. Bayi 3 bulan. Ya. Kalau sudah lewat dari 3 bulan, diharapkan bayinya ini sudah didaftarkan memiliki akte kelahiran ya, sudah didaftarkan di Capil. Kemudian setelah itu dilakukan perubahan identitas di BPJS Kesehatan. Perubahan identitasnya bisa menggunakan mobile JKN atau melalui Pandawa yang tadi. Atau jadi langsung datang ke ada BPJS minimal lagi nih, harus bayi di atas 3 bulan harus mendaftar secara pribadi ya. Secara pribadi bisa melalui mobile JKN tadi atau juga Pandawa lagi. Pandawa mobile JKN. Wah. Ini hebat sih, Pak, karena benar-benar memang sih saya rasa lebih mudah aja gitu, Pak. Kita nggak perlu ribet lagi ya ngurusin dokumen dan segala macam, fotokopian dan. Tapi kalau datang di kantor tetap ada nih fotokopian nih, Pak. Tidak ada lagi. Jadi untuk pelayanan kesehatan ataupun administrasi, peserta hanya memperlihatkan saja. Mau memperlihatkannya dalam bentuk hard copy misalnya KTP aslinya ataupun berupa foto melalui gate-gate kita, itu juga tetap dilayani, Pak. Oh gitu ya. Terus kalau tadi saya dengar nih, yang mandiri, itu pendaftar mandiri itu dia prosedurnya kayak gimana nih, Pak? Nah, untuk pendaftaran peserta mandiri juga bisa melalui aplikasi Mobile JKN atau Pandawa atau datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti peserta menentukan mau terdaftarnya di kelas berapa. Kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3. Gitu. Ada Kemudian, kelas ya, Pak? Ya, ada kelasnya. Itu kelasnya tuh pasti ada iuran sekian gitu. Untuk kelas 1 iuran per bulan dan per jiwanya itu adalah 150 per bulan per jiwa. Kemudian untuk kelas 2 100.000 per bulan per jiwa, dan kelas 3 iurannya adalah 42.000 per bulan per jiwa. Tapi untuk kelas 3 ini mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga peserta hanya membayar Rp35.000 per jiwa per bulan. 35.000. Ini mah kayak kita lagi nabung kesehatan sih, Pak ya. Ya udah murah banget dibanding harus ke dokter mahal-mahal. Ya Pak, biasanya saya kalau dulu nih sebelum terdaftar di BPJS Kesehatan tuh beli obat aja bisa ratusan ribu gitu, Pak. Tapi kemarin waktu saya keluar dari rumah sakit, saya tuh ngeluarin, nggak ada ya yang dikeluarin, cuman kayak dapat obat 7 obat nih, gratis, Pak. Benar-benar BPJS Kesehatan udah deh, nggak boleh kita ketinggalan nih. Kita harus jadi pengguna BPJS Kesehatan nih. Karena emang manfaatnya banyak banget, dan untuk kita yang mungkin kurang ya budgetnya agak low budget ya untuk kesehatan, emang harus menggunakan BPJS Kesehatan sih, Pak.
Nah, apalagi nih Pak yang harus buat para teman-teman Rana Kaca ngegunain BPJS Kesehatan selain dari mungkin fasilitas yang lain? Ya, mungkin kalau saya titip informasi ya, mungkin banyak informasi-informasi yang sudah terlanjur seliweran di luar ya, terkait negatif dari BPJS Kesehatan. Tapi kalau menurut saya, silahkan coba dulu. Ya. Dicoba dulu, biar rasa. Hati saya Bang juga kemarin sampai kaget loh bengong. Wah pertama keluar nih Pak, keluar dapat tempat obat tuh. Saya 5 hari loh, nggak ada biaya apapun Pak, benar-benar gratis, pure ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kemudian check up nih, pertama setelah keluar nih Pak, saya dapat 7 obat. 7 obat itu pun saya bengong, ini nggak ada biaya apapun lagi kan. Di situ pun tertulis BPJS Kesehatan. Wah, benar-benar saya rasa manfaat itu. Dan juga nih Pak, apa saja sih yang biasanya yang menjadi kendala nih? Mungkin apa ya, kendala untuk memberi pemahaman yang bahwa BPJS Kesehatan itu nggak gini loh. Mereka menggunakan uang yang mungkin tadinya kita untuk tiap bulan ya, dibayar tiap bulan. Itu untuk kesehatan, benar-benar untuk kesehatan kita, pure kesehatan. Ya, jadi pembayaran premi tentunya tetap dilakukan ya, wajib dilakukan. Nanti akan kita dapatkan berupa jaminan kesehatannya. Jadi kalau kita sakit sudah ada institusi yang menjamin ya. Tapi tentunya mungkin di lapangan sana mungkin masih terjadi beberapa hal yang tidak semestinya. Nah, kalau peserta atau masyarakat mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan tadi yang sudah dijanjikan, silahkan dilaporkan. Mau langsung datang ke BPJS Kesehatan silahkan, mau langsung melalui Pandawa atau mobil JKN, dan kami juga memiliki petugas di rumah sakit. Jadi ada petugas BPJS yang keliling ke setiap rumah sakit, namanya petugas BPJS 1, singkatan dari BPJS Siap Membantu. BPJS 1, BPJS Siap Membantu. Wah, keren nih Pak. Ada singkatan-singkatannya juga ternyata ya. Dan juga itu berarti kalau kita mau laporan, itu memang tiap apa ya, Vaskes atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu emang ada ini ya, tim BPJS yang standby atau gimana nih Pak? Kalau standby dari pagi sampai sore mungkin belum ya, tapi kami keliling dari semua fasilitas kesehatan. Kemudian ada poster yang memuat nama petugas BPJS 1 di setiap fasilitas kesehatan. Jadi peserta pun bisa menyampaikan pengaduannya melalui nomor dari petugas BPJS 1 ini. BPJS 1, wah. Jadi saya nanti kalau misalnya ada apa-apa nih ya Pak, pengen komplain nih Pak, misal mungkin pelayanan saya kurang bagus nih, masa dibeda-bedain gitu. Tinggal ngelapor aja nih di BPJS 1. Wah, keren sih. Terus nih Pak, selain dari layanan non tatap muka yang tadi yang kita bahas nih Pak, apa saja sih yang harus diberi mungkin informasi bagi teman-teman di luar sana biar nggak mix informasi ini tentang BPJS Kesehatan? Tentunya untuk menghindari hoax ya, jangan mendapatkan informasi dari kanal-kanal yang tidak resmi ya. Pertama, silahkan follow akun resmi dari BPJS Kesehatan. Kemudian kalau ingin mencari informasi, lebih baik memanfaatkan kanal yang sudah ada. Ya. Baik itu melalui Instagram BPJS Kesehatan, YouTube BPJS Kesehatan, atau kanal-kanal Twitter atau apa sekarang namanya X ya. Silahkan dapatkan informasinya di situ. Nah, dengar itu teman-teman, ada ternyata kanal-kanal yang memang memuat informasi tentang BPJS Kesehatan. Tapi kalau kita lihat kan nih kanalnya kan nasional nih, BPJS Kesehatan yang nasional. Kota Bau-Bau sendiri punya nggak Pak? Kalau untuk sekarang disatukan ke kantor pusat semua, jadi satu nomor sehingga peserta nanti tidak bingung. Jadi peserta tidak lagi harus tahu nomornya Bau-Bau mana, nomornya Makassar mana, tapi memang dikhususkan di satu nomor. Nanti dari nomor ini nanti akan secara otomatis akan dipecah berdasarkan domisili dari peserta masing-masing. Kalau keluhannya bersumber misalnya dari Bau-Bau, maka keluhannya itu akan diteruskan ke Bau-Bau. Bau-Bau. Seperti itu. Ternyata memang udah ada jalurnya masing-masing. Dan juga saya rasa hari ini tuh benar-benar banyak informasi yang kita dapat tentang layanan BPJS Kesehatan dan adanya layanan non tatap muka ini juga.
tentu teman-teman juga pasti merasa terbantu dong, karena ini kan udah mudah sekali. Ayo buruan jadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi saya boleh nggak sih jadi dutanya, Pak? Boleh, boleh. Nah, cara jadi duta BPJS Kesehatan ya udah ngomong sama orang BPJS Kesehatannya langsung. Nanti kita diangkat jadi dutanya. Nah tuh Pak, kayaknya banyak banget informasi yang udah kita kasih ke teman-teman Rana Kaca, dan juga mungkin ada pesan-pesan lagi nih tambahan buat teman-teman Rana Kaca atau teman-teman yang di luar sana, bapak, ibu, kakak, adik-adik. Kalau informasi tambahan sih, kita tadi banyak menjelaskan terkait kanal-kanal ya. Tapi kalaupun kita hanya membahas saja tapi tidak mencoba, itu kayaknya masih kurang. Masih kurang. Jadi bagaimana caranya untuk lebih mengenal, harus kita coba. Harus dicoba. Dicobanya tuh pertama adalah kalau mau coba mobile JKN, download lewat App Store atau Android. Play Store. Ya. Dan juga kalau untuk mau coba Pandawa tadi 08 118 165. Nah, dicatat ya. Kemudian kalau tadi yang satunya nih Pak, Care Center. Care Center 165. 3 nomor. Ya, 165 betul telepon. Nah, kalau telepon Care Center. Kalau Pandawa khusus WA saja dicatat. Ya, betul. Nah, kalau untuk aplikasi anak muda yang nggak mau ribet, ya udah lewat mobile JKN. Lewat mobile JKN, betul sekali. Ada nggak sih Pak slogan untuk menutup podcast kita pada hari ini tentunya? Kalau slogan kami sekarang itu melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Wah, sudah sepenuh hati nih. Boleh mungkin sama-sama Pak, sembari kita mungkin menutup podcast kita pada sore hari ini, dan juga saya thank you bagi teman-teman, dan juga terima kasih Pak atas informasinya. Ini manfaatnya luar biasa. Jadi jangan lupa teman-teman sebarkan informasi ini. Benar kan seperti yang Pak Eka minta, tolong disebarkan agar tidak ada mix informasi dan juga menghindari hoax. Jadi pada sore hari ini saya Una dan juga Duta BPJS kita dari cabang Bau-Bau mengucapkan terima kasih. Dan apa nih Pak? Kalau slogan ini mungkin bagusnya ya, BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Bye-bye.